Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, dengan segala kerendahan hati, izinkan saya bersama Pedeka TV Channel mempersembahkan sebuah kumpulan cerita yang sangat menarik untuk kita simak. Dan semoga sajian cerita pendek ini harapannya sekeluarga dapat terhibur bersama, disertai doa. Semoga sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Cerita inspiratif yang berjudul Kakek Bayau Si Burung Enggang Penjaga Hutan. Kisah ini ditulis oleh Muhammad Syabir. Dan jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya agar kami lebih bersemangat membuat cerita selanjutnya. Dahulu kala, di pedalaman hutan Kalimantan Timur, hiduplah seorang kakek tua bernama Kakek Bayau. Ia tinggal sendirian di sebuah pondok kecil yang dikelilingi hutan lebat. Meskipun sudah tua, Kakek Bayau sangat mencintai hutan dan selalu merawatnya dengan penuh kasih. Ia percaya bahwa hutan adalah ibu kehidupan bagi semua makhluk. Suatu hari saat mencari buah-buahan di hutan, Kakek Bayau menemukan seekor burung enggang terluka di bawah pohon besar. Sayapnya patah dan ia tampak ketakutan. Kakek segera membawa burung itu pulang, merawatnya dengan ramuan tradisional, dan memberinya makan dengan penuh kasih sayang. Hari demi hari berlalu. Burung enggang itu mulai pulih dan menunjukkan rasa terima kasih dengan menemaninya ke hutan setiap pagi. Kakek menamainya Si Jambul. Mereka menjadi sahabat sejati. Si Jambul sering menunjukkan jalan ke tempat buah yang melimpah, sumber air jernih, dan bahkan memperingatkan kakek jika ada bahaya. Namun suatu saat datang sekelompok orang dari luar desa yang ingin menebangi hutan untuk dijadikan perkebunan. Kakek Bayau mencoba memperingatkan mereka, tapi diabaikan. Malam harinya, kakek duduk sedih di pondoknya. Si Jambul mendekatinya dan mengeluarkan suara keras yang menggema ke seluruh penjuru hutan. Keesokan paginya, keajaiban terjadi. Ratusan burung enggang datang dari berbagai penjuru langit, terbang berputar-putar di atas hutan. Mereka membuat suara nyaring seperti peringatan. Para penebang pun ketakutan dan melarikan diri. Mereka percaya bahwa itu adalah pertanda bahwa roh hutan murka. Sejak saat itu, hutan tempat Kakek Bayau tinggal tak pernah lagi diganggu. Kakek dan Si Jambul terus hidup berdampingan menjaga hutan dengan damai. Masyarakat sekitar pun menghormati mereka dan mulai ikut melestarikan hutan. Konon, hingga kini, jika kau berjalan pelan dan penuh hormat di dalam hutan Kalimantan Timur, kau bisa mendengar suara enggang yang terbang tinggi. Penjaga hutan yang dulu bersahabat dengan seorang kakek baik hati. Seiring dengan berjalannya sang waktu, hingga tahun-tahun berlalu, Kakek Bayau dan Si Jambul tetap hidup berdampingan menjaga hutan. Meski tubuhnya makin renta dan langkahnya tak lagi sekuat dulu, semangat Kakek Bayau untuk menjaga alam tak pernah padam. Suatu sore yang tenang, saat Kakek Bayau sedang duduk di bawah pohon besar, tempat ia dulu menemukan Si Jambul, tiba-tiba ia merasakan sesak di dadanya. Napasnya tersengal, dadanya terasa berat. Asma lamanya kambuh, lebih parah dari biasanya. Si Jambul yang berada tak jauh darinya langsung menghampiri, mengeluarkan suara resah, mencoba menarik perhatian siapapun yang ada di sekitar. Sayangnya saat warga datang, Kakek Bayau telah menghembuskan napas terakhirnya. Ia meninggal dengan tenang, bersandar di pohon yang sangat ia cintai. Kabar duka itu terdengar ke seluruh desa. Pagi harinya, saat upacara pemakaman dilangsungkan, kejadian yang menggetarkan hati pun terjadi. Si Jambul terbang mengelilingi langit di atas makam Kakek Bayau, diikuti oleh ratusan burung enggang lainnya. Mereka semua berkumpul, terbang rendah, melantunkan suara duka yang dalam, seolah mengantar kepergian sahabat mereka yang tercinta.
Tak hanya burung enggang, banyak hewan lain dari hutan pun muncul di sekitar pemakaman. Rusa, lutung, bahkan sekelompok bekantan berdiri diam di antara pepohonan, seakan tahu bahwa penjaga hutan mereka telah pergi untuk selamanya. Warga desa yang menyaksikan momen itu tak kuasa menahan air mata. Mereka tersentuh menyadari betapa dalamnya ikatan antara manusia dan alam jika saling menjaga dan menghargai. Sejak hari itu, makam kakek Bayau dijaga oleh si Jambul yang kini tinggal di pohon besar dekat sana. Penduduk pun mulai menyebut tempat itu sebagai hutan penjaga jiwa, dan mereka berjanji akan meneruskan warisan kakek Bayau, merawat hutan seperti keluarga sendiri. Nah, pemirsa yang budiman, demikianlah cerita ini menjadi renungan dalam kehidupan yang kita jalani, dan adapun pesan moral dari kisah ini, persahabatan sejati tak mengenal batas, bahkan antara manusia dan alam. Ketulusan hati dalam menjaga dan mencintai lingkungan akan selalu dikenang, bahkan oleh makhluk-makhluk yang tak bisa berbicara. Cerita ini mengajarkan kita bahwa merawat alam bukan hanya tugas, tapi wujud cinta yang abadi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, demikianlah cerita yang penuh inspirasi dan mengharukan ini. Baiklah para pemirsa, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya menyimak cerita ini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya agar kami lebih bersemangat membuat cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.